จากร่างอันหิดโรยของคุณพี่ดารา ใส่สร้อยHai geng, selamat datang kembali. Di video kali ini Om Bigos akan menceritakan alur lengkap dari sebuah film berjudul Jandaran The Beginning. Jadi, waktu Om Bigos lagi motong rambutnya Mas Mario Maurer, Mas Mario cerita kalau dia pernah main film yang di dalamnya mengandung banyak adegan bercocok tanam. Oh ya, buat dedek-dedek yang nggak sengaja mampir ke channel ini, bercocok tanam di sini bukan memasukkan tanaman ke dalam tanah ya, melainkan ya gitu deh. Oke, kembali lagi ke filmnya. Jadi, film berjudul Jandara yang dibintangi Mas Mario ini bercerita tentang kehidupan seorang lelaki yang sangat ngenes. Bukan karena ditinggal nikah mantan, tapi karena diperlakukan sangat buruk oleh ayahnya. Tapi, apa jadinya ya kalau lelaki ini ternyata malah merebut cinta pertama ayahnya? Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai, dan Om puter dulu intronya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang kakek yang sedang asyik nyebat sambil memperhatikan foto-foto di album yang dibawanya. Kakek itu memperkenalkan dirinya dengan nama Jan. Kemudian, kita akan diajak menuju tahun 1951 ketika seorang bayi bangsawan baru saja lahir. Sayangnya, saat bayi itu lahir, ibunya yang bernama Dara meninggal dunia. Hal itu membuat ayahnya, Wisnan, menjadi murka dan nyaris membunuh bayi nggak berdosa itu. Untungnya sang nenek yang akrab dipanggil Pijit berhasil melindungi bayi itu. Akhirnya, di bawah guyuran hujan, Wisnan mengutuk anaknya sendiri dan menyebutnya dengan Jan Rai atau biadab. Sejak saat itulah bayi itu biasa dipanggil Jan. Wah, dari awal aja udah kelihatan gak benernya nih si bapak. Karena kelahirannya dianggap membawa sial, bayi Jan gak diperbolehkan tinggal di rumah utama. Sebaliknya, ia hanya tinggal di sebuah rumah kecil. Scene lalu berpindah pada Wisnan yang tengah berdoa untuk mendiang istrinya. Di hadapan orang-orang, Wisnan mengatakan janji busuknya bahwa ia nggak akan menikah lagi. Dan nyatanya, Wisnan langsung melupakan janjinya ketika melihat seorang perempuan cantik masuk ke dalam ruangan. Perempuan yang akrab disapa Wat itu rupanya adalah sepupu Dara. Artinya, ia adalah adik ipar Wisnan. Saat Wat bertemu dengan Jan, ia pun memutuskan bahwa dirinya akan tinggal di sana untuk mengurus keponakannya itu. Suatu hari, Pijit mengemasi barangnya untuk berangkat ke luar negeri. Otomatis, untuk sementara waktu, kekuasaan tertinggi di mansion itu berada di tangan Wisnan. Tapi, karena Wisnan adalah jelmaan setan, ia pun memerintah dengan kejam. Ia juga menggunakan rudalnya untuk menaklukkan para pelayan. Setelah semua serabi lempit dan rudal para pelayan dilahapnya, kini ia mengincar Wat. Pada malam hari, ia diam-diam menyelinap masuk ke kamarnya. Kedatangan Wisnan membuat Wat terbangun, tapi Wat malah mengizinkan Wisnan menyantap serabi lempitnya dengan syarat Wisnan nggak boleh mengganggu Jan. Wisnan pun setuju. Ketika Pijit telah pulang, ia marah besar mendengar kabar kehamilan Wat. Setelah Wat menceritakan kejadian sebenarnya, Pijit pun langsung menghampiri ruangan Wisnan dengan membawa senapan. Tapi saat membuka pintu, ia malah dikejutkan dengan kelakuan Dakjal Wisnan dan para pelayannya. Dan bagongnya lagi, Wisnan langsung menakut-nakuti Pijit dengan rudal kebanggaannya. Pijit yang suci sekaligus ketakutan pun akhirnya memilih meninggalkan mansion itu selamanya. Sejak saat itulah, mansion itu dikuasai oleh Wisnan dan rudal saktinya. Kemudian kita akan kembali diajak menuju tahun 1925. Saat itu, Wat telah menikah dengan Wisnan dan memiliki anak bernama Kao. Gadis itu sama Dakjalnya dengan sang ayah. Ia juga sering mengejek Jan. Perlakuan buruk Wisnan kepada Jan juga semakin menjadi-jadi. Tapi untungnya, Jan masih memiliki teman bernama Ken yang merupakan anak dari pelayannya. Selain itu, Wat juga selalu mengurusnya seperti anak sendiri. Scene lalu berpindah ke tahun 1932, di mana Jan telah tumbuh menjadi remaja tampan yang sukses bikin cewek kelepek-kelepek. Saat itu, tengah terjadi konflik politik di Thailand. Jan berada di antara kerumunan orang-orang yang sedang melakukan unjuk rasa. Dan saat itulah, ia bertemu dengan gadis India bernama Hyacin. Sementara itu, Ken juga telah tumbuh menjadi remaja tampan yang jago gulat.
Keo bahkan terlihat tertarik padanya. Esoknya, Jan kembali bertemu dengan Hyacin di sekolah. Jan juga mengantar Hyacin pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, keduanya sempat bertemu dengan Ken. Sesampainya di rumah, Ken langsung menggoda Jan. Parahnya, ia juga menyarankan pada Jan untuk mencoba bercocok tanam dengan gadis. Dan gadis yang bisa mengajari Jan melatih rudalnya adalah Saisoi yang gak lain adalah pelayan pribadi Keo. Akhirnya Jan terjerumus bisikan setan Ken. Malam itu, ia pun bercocok tanam untuk pertama kalinya dengan Saisoi dan disaksikan oleh teman-teman laknatnya dari jendela. Besoknya, Jan bertemu dengan Hyacin. Keduanya mengobrol akrab. Saat malam tiba, Jan kembali mengantar Hyacin. Gadis itu juga mengenalkan Jan pada ayahnya yang baru saja pulang Jumatan. Sayangnya di perjalanan pulang, Jan dihadang oleh sekelompok perampok. Untungnya, Ken yang kebetulan lewat berhasil menolongnya. Beberapa hari kemudian saat semua orang di mansion sedang sibuk beres-beres, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kabar kehamilan Saisoi. Sontak Jan merasa takut karena mengira ialah yang menyebabkan Saisoi berbadan dua. Namun, Ken meyakinkan Jan bahwa Saisoi adalah penjajah serabi lempit yang telah bercocok tanam di banyak lahan sehingga ia nggak perlu khawatir. Suatu hari, Wisnan datang dari Singapura bersama janda kaya yang merupakan cinta pertamanya. Janda bernama Bun Loyang itu juga membawa serta anak lelakinya. Sesaat, Jan tampak terpesona pada wanita itu. Kedatangan Bun jelas membuat Wat harus makan hati setiap hari. Pasalnya, suaminya yang dasarnya sudah playboy, kini semakin mencampakkannya dan malah asyik dengan si janda kembang. Gini nih kalau urat malunya udah dicabut. Suatu hari, Bun masuk ke kamar Jan yang saat itu tengah mandi. Wanita itu tampak terpukau dengan lukisan Jan. Jan yang baru saja selesai mandi jelas terkejut melihat kedatangan janda cantik itu. Apalagi Bun menginginkan buku gambar Jan. Meski awalnya tak memberikannya, akhirnya Jan merelakan bukunya dibawa oleh Bun. Saat Keo mendatangi kamar Bun, ia nggak sengaja melihat buku gambar milik Jan. Ia pun mengambilnya dan membawanya ke kamar. Rupanya, gambar-gambar dalam buku itu membuat rahimnya anget. Sementara itu, Bun yang sedang bersama Wisnan tiba-tiba memuji kepintaran Jan. Bun juga mengusulkan agar Wisnan mengirimkan Jan untuk kuliah di Inggris. Akhirnya, Wisnan pun menyetujuinya dengan syarat Jan harus mendapatkan nilai tertinggi pada setiap mata pelajaran. Meskipun senang dengan kabar itu, tapi Jan masih merisaukan tentang buku gambarnya. Dengan bantuan teman-temannya, ia pun berhasil masuk ke kamar Bun yang saat itu tengah mandi. Sayangnya, karena buku itu sudah diambil oleh Keo, maka Jan tak bisa menemukannya. Tapi untungnya, Bun yang baru saja keluar dari kamar mandi sama sekali nggak marah pada Jan yang masuk ke kamarnya tanpa izin. Keduanya malah asyik mengobrol sampai akhirnya Jan menyosor bibir wanita itu. Tapi tiba-tiba saja Jan menangis karena teringat masa lalunya. Ia pun segera pergi dari sana. Tanpa sengaja Jan melihat Keo yang sedang bercocok tanam dengan Ken. Karena tahu kalau rudal Jan sedang sakit, Jan pun langsung masuk ke kamar dan memukul Ken. Jan tak ingin Keo tertular penyakit Ken. Melihat hal itu, Keo langsung berteriak seolah-olah dirinya adalah korban pembobolan goa secara paksa. Orang-orang pun langsung berdatangan. Ken yang sudah babak belur juga langsung dibawa menuju ke rumah utama. Wisnan yang mendengar keributan itu pun segera meluapkan emosinya pada Ken dan ibunya. Saat ia akan melaporkan Ken ke polisi, tiba-tiba saja Jan menghentikannya. Jan melindungi Ken dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membobol goa Keo. Sementara itu, perempuan laknat ini malah mengiyakan. Karena emosi, Wisnan langsung mengambil senapan untuk menembak Jan. Namun, orang-orang di sana langsung menghalanginya. Sayangnya, salah seorang pelayan harus tewas terkena tembakan. Mengetahui kalau Jan berada dalam bahaya, Wat langsung menyuruhnya pergi menemui Pijit malam itu juga. Saat sedang membantu Jan berkemas, Ken bercerita kalau sebenarnya Keo lah yang memintanya membobol goanya. Padahal, Ken sudah mengatakan kalau dirinya sedang sakit. Malam itu, Wat yang ikut mendengarkan cerita akhirnya juga mengungkapkan sebuah rahasia tentang ayah kandung Jan. Rupanya Dara dulunya diculik dan dibobol goanya oleh Jom yang gak lain adalah kekasih Wat. Pembobolan itu akhirnya menyebabkan Dara hamil.
Dan untuk menutupi aib itu, Pijit pun menikahkan Dara dengan pegawai istana yang tak lain adalah Wisnan. Akhirnya Jan dan Ken pun pergi ke stasiun dengan diantar oleh Watt. Sebelum pergi, Jan sempat menemui Hyacin untuk berpamitan. Ngomong-ngomong, kalian sadar gak sih kalau pemeran Dara dan Hyacin itu sama? Iya, sama. Sama-sama gak bisa dimiliki. Ketika Jan dan Ken telah naik kereta, Jan mengatakan pada Watt kalau ia ingin mengganti nama belakangnya. Watt lalu mengusulkan agar Jan menambahkan nama ibunya di belakang namanya. Sejak saat itulah Jan menyebut dirinya sebagai Jan Dara. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, Jan Dara memiliki plot cerita yang penuh konflik dan cukup membagongkan. Walaupun banyak adegan pelemah iman, ternyata masih ada amanat yang bisa diambil dari film ini loh. Yaitu, janganlah menyombongkan kekuasaan rudalmu karena sesungguhnya itu hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Dan seperti biasa, Om Bigos ingin mengingatkan kepada kalian semua, terutama yang masih jadi beban keluarga, untuk berpikir ulang kalau masih ingin menontonnya bareng keluarga. Takutnya sih gak dikasih uang jajan dan jatah kuota lagi. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.